penerimaan lan dikirangin penelas kane wau aturan yang 7.794 kantun medue sisa 3 miliar. Om Swastiastu semeton sampun tangkel kebesake iki jadwal wentano mangke nak ngejadwalan kebesake yennya tepat ini tekan pemedak yenten dan tiang uning semeton tuni semang setunden mensugi ampun dadong metakon aja kakek apa sih sebenarnya makna upacara ida bicara turun kabeh? Akan jawab sekenanya. Pada saat upacara ini ida bicara sama kejang rauh kebesake bakal memberikan anugerah kepada semua umat. Bin mentakon dadong. Men yen purnama tilam kadang kleon utawi sehari-hari itu betara nyen gen rauh kak maklo bener berpikir yen jawab secara panjang lebar dengan ilmu ketuhanan atau teologi tertunda dadongnya kepekan mau kepekan malu data takonan kakek tuang nanyanan ben satuan tuh peninggalan kepekan nyaruang sing bisa nyawab semeton upacara ida betara turun kabeh di Pura Agung Besake dilakukan setiap tahun pada purnama sasih kedasa. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk memohon keselamatan jagat raya dan seluruh isinya. Selain itu, memberikan kesempatan kepada umat Hindu untuk menghaturkan bakti dan rasa syukur kepada Tuhan. Upacara ini diyakini sebagai momen yang baik untuk melaksanakan yajna atau pengorbanan suci serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan umat Hindu. Ada beberapa alasan utama mengapa upacara ini dilaksanakan. Misalnya antara lain, pertama, memohon keselamatan. Upacara ini merupakan bentuk permohonan kepada Ida Betara atau manifestasi Tuhan untuk memberkati dan melindungi alam semesta beserta seluruh makhluk hidup. Yang kedua, menghaturkan bakti. Umat Hindu menghaturkan banten atau sesajen dan persembahyangan sebagai wujud rasa syukur dan bakti kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikan. Maturang dewa semua macam kali kita berada terus sekali ini. Kemudian Mulat Harira. Upacara ini juga dimanfaatkan sebagai momen untuk introspeksi diri dan melakukan refleksi spiritual. Upacara ini juga berfungsi untuk menguatkan persatuan. Tegasnya, karya Ida Betara Turun Kabeh menjadi ajang untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar umat Hindu. Ya, jadi kesimpulannya, secara ringkas bisa disebutkan bahwa upacara Ida Betara Turun Kabeh adalah ritual suci yang bertujuan untuk memuja Tuhan, memohon keselamatan, meningkatkan kesadaran spiritual, dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan umat Hindu. Ini
Nah, semeton, barangkali itulah antara lain fungsi dan makna upacara Ida Betara turun kabeh di Pura Agung Besakih. Nah, lalu bagaimana faktanya di dalam pelaksanaannya? Ya mungkin saja antara desain dan dasalan atau antara harapan dengan kenyataannya mungkin ada kesenjangan. Hal itu mungkin saja tidak bisa dihindari dan ya mau tidak mau kita harus menerima kenyataannya. Semeton, sebagaimana kita ketahui, kerangka dasar agama Hindu adalah tattva atau filsafat, susila atau etika, dan acara atau upacara atau ritual. Jadi ketiganya ini mestinya seimbang. Ada yang mengatakan kalau tattwanya saja yang menonjol, jadi tidak ada upacara, maka kebudayaan menjadi sirna. Akan tetapi kalau upacaranya saja yang menonjol tanpa mengetahui filsafatnya, maka akan menimbulkan sikap fanatik. Ya, misalnya harus ada begini, kalau tidak ada ini, upacara gagal. Harus ada banten ini, harus ada banten itu. Kalau tidak ada banten ini dan banten itu, maka upacara tidak bisa dilanjutkan. Begitu misalnya. Padahal banten atau sesajen itu hanya merupakan simbol. Nah, lalu kalau kita mengamati pelaksanaan upacara Ida Betara Turun Kabeh di Besakih, kira-kira mana yang lebih menonjol? Ya, kalau kita lihat dengan kasat mata, ya tentu saja ya mungkin upacaranya. Ya soal filsafat ya itu mungkin tergantung daripada masing-masing persepsi seseorang. Jadi setiap orang tentu saja memiliki persepsi yang berbeda-beda, memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Nah, kemudian dari segi etika, kita lihat kan ada insiden pemukulan seorang pecalang. Ya, sudahlah. Sebaiknya kita mulat sarire. Nah, apakah lantaran itu Ida Betara atau Tuhan di Besakih menjadi murka atau marah seperti judul konten saya ini? Ampura niki kata netizen yang mengomentari postingan tiang yang lalu. Jadi tidak usah ditanggapi serius lah. Ya, anggap saja ini gegonjakan. Nah, inilah komen dari Pak Ngurah. Karena niki Tuhan yang bersetana di Besakih sudah marah karena pemedanya dipakai ajang bisnis untuk mencari keuntungan. Karena yang dibutuhkan pemeda adalah tempat parkir yang dekat. Tapi yang sekarang kok tempat parkir tempatnya jauh dan disinilah umat harus keluar kocek untuk ojek dan parkir 10.000. Karena tempat parkir jauh, pemeda seperti makan si buah semalakama. Mengapa toko-toko dekat pura? Itu juga kalau tidak ada karya atau upacara besar, toko kebanyakan tutup. Anilah, apa maksudnya anilah nih? Seperti saya, ada uang pas-pasan untuk tangkil, keluar uang untuk yang semestinya tidak kita keluarkan karena makan buah semalakama. Nah, semeton tahu buah semalakama bagaimana bentuknya? Apakah kayak buah manggis, apel, atau durian?
kalau tidak salah itu adalah sebuah ungkapan dimana kalau kita makan, kalau tidak salah nih ya, kalau kita makan, ibu yang meninggal. Kalau tidak makan, ayah yang meninggal. Jadi semua yang kita lakukan itu sama-sama sial. Asik nasib. Apa yang dirasakan oleh Pak Ngurah mungkin juga bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, tapi kalau dipikir-pikir ya memang kalau kita melakukan yadnya ya kita memang harus rela berkorban, harus ikhlas. Namanya saja yadnya, yaitu pengorbanan yang tulus ikhlas berdasarkan hati yang suci. Jadi korban uang, korban perasaan, ya rupanya di dalam pelaksanaan upacara ini memang ada fungsi ekonominya juga. Jadi ya pedagang kuliner dapat rezeki, tukang ojek dapat uang. Komen dari Gusti Lanang Putra ini rupanya patut diperhatikan. Menurut yang Pura Besaki sampun becik tertata rapi kok. Adanya ojek bagus biar dapat berbagi kepada sesama. Setel bus ada hilir mudik kok. Mau jalan kaki enak sambil tes jantung. Habis sembahyang makan bersama di wantilan yang besar. Thank you Pak Koster. Ya jadi uang memang perlu. Tapi kalau semuanya diukur dengan uang tanpa disertai dengan sikap pelayanan, maka ada orang mengatakan bahwa orang yang hanya mementingkan uang, orang itu menganut agama pasar. Nah, bagaimana definisi agama pasar itu? Bisa ditanyakan kepada Mbah Google. Nah, apakah orang-orang yang terlibat di dalam upacara ini ada yang menganut agama pasar? Silahkan komen. Mumpung saya mendapatkan videonya, mari kita dengar berapa biaya upacara ini. Dadosnya ne ring penelas mekesami aturang ditiang sane wacen ditiang sane wau 4 miliar 165.280.000 rupiah. Penerimaan lan dikirangin penelas sane wau aturang yang 7.794. Kantun meduwe sisa 3.326.323 rupiah. Jadi kita dengar bersama-sama, ada sisa, ya syukur tidak norok. Nah, tetapi kita tidak boleh menuduh bahwa pelaksanaan upacara keagamaan ini adalah kegiatan bisnis. Tidak, kita harus memandang bahwa kegiatan upacara ini merupakan pure, murni kegiatan keagamaan, kegiatan spiritual, bukan melakukan aktivitas berbisnis. Kita harus berpandangan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kegiatan spiritual agar kita tidak dituduh menganut agama pasar. Akhirnya saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Loka Samasta Sukunobuwantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.